Preletor yang kami hormati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi yang akan kami lakukan tentang budaya positif. Bapak Ibu, semoga ini nanti dapat menambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang budaya positif ini adalah tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William James yang menyampaikan ilusi bahwa yang pertama guru mengontrol murid, kemudian yang kedua semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua ilusi Bapak Ibu. Karena apabila kita menyuruh atau menghendaki seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan, tapi orang tersebut tidak mau melakukannya, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka banyak sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan realitasnya akan kita mulai dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang dapat membuat seseorang dari potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dia hargai dan bermakna, dengan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang dihargai tersebut. Jadi dia sendiri yang menginginkan untuk melakukan hal tersebut. Seseorang yang memiliki disiplin diri itu nanti berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya tersebut pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebaikan, nilai positif yang diyakini banyak orang. Kemudian Bapak Ibu, dalam melakukan tindakan itu seseorang mempunyai tiga motivasi. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi nomor 3 ini Bapak Ibu adalah tugas kita bersama. Kemudian lingkungan yang positif di mana anak berada itu diharapkan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dari dalam diri mereka, bukan ekstrinsik. Kemudian Bapak Ibu, dengan motivasi yang kedua tadi, penghargaan atau hadiah itu ternyata merupakan hukuman. Jadi yang pertama, dia berpengaruh hanya pada jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif karena hanya pada jangka waktu yang pendek tersebut.
Penghargaan juga merusak hubungan karena adanya rasa iri atau keinginan dari orang lain yang seharusnya mereka juga bisa, tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi seseorang apabila melakukan sesuatu yang kreatif, kemudian dia diberikan penghargaan, maka kreativitas dia akan stuck sampai di situ. Dia tidak akan mengembangkan kreativitasnya lagi. Walaupun mereka mengembangkan, tapi tidak maksimal. Kemudian yang terakhir, penghargaan itu cukup. Ketika dia mendapatkan penghargaan, tetapi selanjutnya ketika dia melakukan sesuatu itu tidak mendapatkan penghargaan, maka dia merasa kecewa. Itulah yang membutuhkan. Seharusnya seseorang melakukan budaya positif itu berasal dari motivasi dalam diri. Kemudian Bapak Ibu, untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita mengenal kosakata baru, yaitu restitusi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, yang bersifat mendadak dan satu arah dari guru untuk muridnya, bersifat memaksa. Keempatnya, anak akan menyembunyikan kesalahannya dan mendorong menyalahkan dirinya. Tetapi apabila konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid, kemudian tidak nyaman bagi murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek saja, dampaknya akan mendorong kepatuhan, bisa diri baik, dan murid taat pada peraturan. Tetapi Bapak Ibu, yang kita harapkan adalah yang ketiga, restitusi, yang merupakan pilihan murid sendiri, dibantu oleh guru, kemudian menguatkan murid itu dalam jangka waktu yang panjang agar masalah terpecahkan, dan dampaknya mendorong disiplin positif. Konsep diri anak itu kuat, kemudian murid belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri dan masalah yang ada di lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar seseorang ini mempengaruhi apa yang dia lakukan. Jadi, seorang murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Nah, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka dia sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian Bapak Ibu, kita mempunyai posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Apabila kita mengucapkan kata-kata contohnya seperti itu, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu tidak mematuhinya. Kemudian hukuman itu juga selain fisik, juga hukuman verbal tersebut. Kata yang lain, kalimat yang lain, kamu selalu saja salah. Itu juga kata-kata seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hal yang dapat
dia lakukan, cara dia itu adalah solusinya. Solusinya hanya pada cara guru tersebut. Kemudian hal tersebut memungkinkan murid marah dan mendendam atau malah bersikap agresif. Ini berbahaya Bapak Ibu. Sama halnya dengan guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Apabila guru di sini bersuara lembut, tetapi menggunakan keheningan untuk membuat orang lain itu merasa bersalah, muridnya merasa bersalah dengan mengucapkan kata-kata, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu guru memposisikan diri sebagai membuat merasa bersalah. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa mengecewakan orang-orang yang mereka sayang. Kemudian sikap seperti ini membahayakan karena emosinya tertanam merawat di dalam perasaan murid. Dan suatu saat hal ini bisa tiba-tiba mengelus amarahnya, dan hal itu dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk posisi kontrol sebagai teman. Di sini Bapak Ibu mungkin sering memposisikan diri sebagai teman yang tidak menyakiti murid, tetapi mengontrol murid dengan persuasi. Dengan kata-kata mungkin, ayolah bantu Bapak, ayolah demi Bu Guru tolong lakukan hal ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Itu kita memposisikan diri sebagai teman, tetapi hal tersebut juga dapat berdampak negatif. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid merasa kecewa. Setelah itu dia tidak mau berusaha lagi. Kemudian murid hanya bertindak untuk guru tersebut. Contohnya, mungkin kelasnya Pak Sitik dulu seperti itu ya. Jadi kalau tidak Pak Sitik yang memberitahu, tidak dilakukan. Nah, itu murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini bagus, tapi di sisi negatif murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati, guru hanya sebagai pemantau, dan guru dapat mengajukan pertanyaan dengan suara yang datar, formal, sebagai murid formal. Kemudian kalimat-kalimat yang diucapkan, contohnya peraturannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan catatan untuk digunakan sebagai bukti dari perilaku seseorang. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan agar melanggar peraturan. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak marah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas yang tadi, konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol kita bisa sebagai manajer. Inilah yang diharapkan. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan guru yang menentukan konsekuensi, tetapi dibahas bersama dengan murid tersebut. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan di sini yang ditekankan bukan kemampuan untuk membuat sebuah konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih kuat. Posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman bagi semua orang. Kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan suatu budaya positif itu dapat dibuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas saja? Nah, hal ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa ada maknanya. Keyakinan kelas itu dapat dibuat, yang pertama, bersifat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak agar lebih mudah diingat oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut. Dan keyakinan kelas itu semua warga kelas juga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut lewat curah pendapat. Mereka juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 5B yang dipandu tentu saja oleh guru kelas. Kami itu memulai dengan 4 pernyataan. Yang pertama, apa tugas guru? Kemudian, apa yang bukan tugas guru? Kemudian, apa tugas murid? Yang terakhir, apa yang bukan tugas murid? Anak-anak sudah menuliskannya, kemudian ditempel pada papan tulis, dan kami menyimpulkan beberapa hal yang sama kami jadikan satu. Akhirnya kami menempelkan keyakinan kelas itu pada dinding kelas. Kita meyakini akan pentingnya yang pertama, menjaga agar lingkungan selalu bersih. Jadi bukan harus membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah di tempatnya, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan seperti itu kalimatnya, tetapi kalimat positif. Yang kedua, belajar dengan antusias, kemudian berucap dan berbuat jujur, dan menggunakan fasilitas dengan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah saling menghormati dan menyayangi. Itu keyakinan kelas yang berasal dari curah pendapat tadi. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa membuat budaya positif yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri tersebut dengan menjalankan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitasnya anak. Kemudian,
validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan murid tersebut. Contohnya Bapak Ibu, ini yang kami lakukan di kelas kami. Kamu benar ya? Pasti ada alasannya. Dia lulus saya dengan suka, kemudian dia prosesnya dan saya berbagi. Akhirnya saya lulus dan pertama. Ini mensampaikan identitas Bapak Ibu. Kamu tidak sengaja yang mengatakan. Kamu tidak tersentuh, kamu bukan. Buku tidak marah. Tapi kita fokus memperbaiki masalah ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Bendera merah putih ini tidak bisa bersihkan lagi kita. Kira-kira tindakan besar seperti itu sesuai tidak dengan keyakinannya. Telah kita sepakati kompetensi kamu. Jadi masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi kira-kira pengen atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan prinsipmu? Saya sebenarnya ingin tahu bersahabat dengan masalah baik dan jangan Ini sudah masuk ke menanyakan keyakinan. kamu meyakini tidak bahwa kebijaksanaan itu penting menurut saya juga kita perlu bijaksana dalam berucap dan bertindak karena hal itu akan membuat kita tidak memiliki orang lain dan agar kita tidak merugikan atau membiarkan diri orang lain. Tapi mewujudkan keyakinan yang kita sepakati bersama apabila kita berusaha kini mengenai membuka diri kita. Yang kedua berusaha memperbaiki kira-kira bisa bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Kalau Kristen mau memperbaiki masalah ini, Kristen ingin menjadi orang setia. Kemudian apa yang akan Kristen lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mencari solusi bersama ya Bapak Ibu. Jadi solusi bukan dari guru, tetapi dari murid juga. Kalau tidak boleh sekolah kita bagaimana caranya bisa mengerti tapi atau minta uang langsung jika saya kemudian Akhirnya anak bersedia untuk menabung sendiri untuk mengganti
solusi dari siswa sendiri. Yang pertama, memperbaiki yang tangannya dengan dibantu oleh orang lain. Dan yang kedua, yaitu dia akan menabung dengan uang sakunya yang disisihkan untuk mengganti tiang tangga yang patah. Nah, kita dalam video tersebut meyakini bahwa anak tersebut juga bisa diajak untuk berkomunikasi dan membuat kesepakatan dengan guru untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, pengalaman dan pembelajaran yang dapat saya ambil setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, yaitu yang pertama, murid lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Mereka dapat belajar sendiri tanpa ditunjukkan. Jadi apabila ada kepentingan sebentar, beberapa menit keluar dari kelas, mereka dapat bertanggung jawab. Yang kedua, murid lebih bisa menghargai dirinya dan orang lain, juga lingkungan sekitarnya. Kepercayaan diri mereka itu untuk berperilaku positif jadi meningkat kembali. Yang ketiga, tidak ada rasa iri karena hadiah atau penghargaan lagi. Kemudian yang keempat, murid lebih mandiri dan memahami bagaimana seharusnya dia bersikap. Yang kelima, Bapak Ibu, murid lebih bersemangat dalam belajar karena memahami bahwa itu adalah kebutuhan mereka, bukan kebutuhan orang lain. Dan kita lanjutkan untuk contoh yang sudah kami lakukan di kelas, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas yang telah dilaksanakan. Yang pertama, itu kemarin kami mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, anak-anak itu menuliskan peraturan-peraturan bebas terserah mereka, kemudian surat pendapat itu ditempelkan di papan tulis kelas. Kemudian yang kedua, yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat surat pendapat dari teman-temannya. Jadi itu tadi kami menggunakan kertas kecil, kemudian ditempel di papan tulis tadi. Yang ketiga, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti yang tadi sudah kami contohkan di depan ya. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, mengajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan ke keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimatnya dalam bentuk positif. Kemudian anak-anak juga belajar untuk memahami nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas dan semua orang. Jadi untuk langkah selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Kemudian kami kemarin itu membuat poster keyakinan kelas yang ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, kemarin kami melakukan pembuatan keyakinan kelas itu setelah selesai saya sampaikan menjaga kebersihan, menjaga lingkungan agar
saya sampaikan kepada anak-anak, kemudian anak-anak membuat posternya, mereka tulis dan mereka potong-potong bersama-sama, kemudian poster tersebut ditempelkan di dinding kelas dan tempat yang mudah diakses oleh anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya untuk penerapan keyakinan kelas yang sudah kami buat, yaitu salah satunya menjaga agar lingkungan selalu bersih. Anak-anak sudah memiliki kesadaran diri tadi, kemudian mereka walaupun kepingan itu memang sudah kita buat sebelumnya dalam awal pembelajaran atau awal tahun ajaran, tetapi dalam satu waktu kelompok tersebut mereka dapat membagi tugasnya masing-masing. Jadi tidak ada yang pilih atas tugas yang dilaksanakan, jadi mereka bisa bertanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing. Pembagian tugasnya mereka yang menentukan. Kemudian Bapak Ibu, saat kegiatan di luar kelas pun mereka juga bertanggung jawab pada sampah mereka. Jadi ketika ini kegiatan belajar sehat, ketika mereka ada sampah, mereka kumpulkan dalam kantong plastik. Sampah yang mereka hasilkan dari makanan mereka sendiri itu dikumpulkan dalam kantong plastik dan baru dibuang saat mereka menemukan tempat sampah. Jadi tidak mereka buang di tempat yang sembarangan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kami membuat jadwal membawa bekal makanan dari rumah untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Jadi setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu anak-anak itu membawa bekal makanan dari rumah. Selain itu mengurangi sampah plastik itu juga merupakan bekal makanan yang sehat ya. Jadi mengurangi jajanan yang kurang sehat bagi anak-anak. Kemudian Bapak Ibu untuk di kelas kami juga mengumpulkan botol plastik bekas minum anak-anak yang mereka bawa dari rumah atau mereka beli di sekolah. Itu botol plastik bekasnya dikumpulkan jadi satu dalam kantong plastik, kemudian setelah mencukupi kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Di antaranya contohnya ini Bapak Ibu, setelah botol plastiknya terkumpul, kami sepakat untuk membuat celengan untuk sedekah subuh yang digunakan anak-anak nantinya untuk persiapan zakat dan kurban. Jadi mereka tidak meminta lagi dari orang tua atau tidak harus orang tua yang mengeluarkan zakat untuk mereka. Jadi ini mereka membersihkan botol plastiknya tersebut agar lebih steril. Kemudian setelah itu mereka bebas untuk berkarya. Jadi celengan itu bahan bakunya, tetapi untuk pembuatannya mereka bebas mau menggunakan bahan apa saja. Ada yang menggunakan kain, ada yang menggunakan pewarna, kemudian ada juga kemarin yang disemprot. Jadi mereka bebas untuk memilih media apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan celengan tersebut. Nah,
kemudian Bapak Ibu, ini mereka sangat senang dalam membuatnya, testimoni dari murid-murid atas penerapan budaya positif yang telah dilakukan, yaitu ada beberapa yang saya tempel di sini. Mereka merasa senang membuat jaringan dari botol bekas tersebut karena juga lebih bermanfaat. Kemudian ada yang menuliskan, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada juga selanjutnya, saya akan memanfaatkan botol bekas. Ada lagi yang menyebutkan, setelah saya melakukan budaya positif di sekolah, sekolah terasa lebih nyaman. Jadi itu tanggapan-tanggapan dari anak-anak Bapak Ibu. Kemudian untuk sosialisasi budaya positif kepada warga sekolah, kemarin kami awali dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru. Bapak Ibu, kemarin saya sudah masuk tentang maksud dari tujuan budaya positif yang akan dilaksanakan, dan kita sudah membahas urgensinya. Kemudian alhamdulillah, terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, sosialisasi budaya positif kepada warga sekolah juga sudah kami sampaikan saat pembinaan upacara bendera kemarin. Kami sampaikan kepada anak-anak semua. Pada anak-anak upacara sebelumnya, anak-anak sudah dikenalkan dengan budaya positif. Ingat ya, budaya positif yaitu perilaku yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan yang baik dengan kesadaran diri, dilakukan secara terus-menerus agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Pada awal yang lalu sudah disampaikan bahwa salah satunya yaitu adalah kita meyakini bahwa kebersihan itu dilakukan oleh semua orang. Nah, anak-anak sudah melaksanakan budaya positif ini, membuang sampah pada tempatnya, ya. Tetapi itu memang terus kita laksanakan. Kemudian anak-anak mulai hari ini guru dan sekolah akan menyediakan satu kantong plastik untuk setiap kelasnya. Kantong plastik ini nanti digunakan untuk meletakkan botol plastik bekas minum anak-anak. Jadi apabila nanti anak-anak membeli minum dengan botol plastik yang sudah kosong, nanti dimasukkan ke kantong plastik tersebut. Untuk setiap kelas satu kantong plastik. Karena botol minum plastik itu termasuk sampah angkot, jadi tidak bisa diuraikan, tetapi bisa didaur ulang dan bisa kita gunakan untuk membuat barang yang bernilai guna kembali. Ya, jadi nanti tidak botol plastiknya tidak dibuang ke tempat sampah, tetapi
aktif memberikan tentang manipulasi tersebut. Kemudian nanti kalau kelas ingin menggunakannya untuk membuat barang yang berbeda-beda mudah, kerajinan apa boleh, tetapi kalau tidak digunakan nanti kita kumpulkan menjadi satu. Jika sudah banyak, nanti kita bekerja sama dengan pihak yang mengelola sampah. Dan selanjutnya anak-anak, di kelas sudah ada jadwal kebersihan ya? Ya, sudah. Tugasnya apa saja, nak? Tugasnya apa? Tiket apa? Tiket kelas. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa saja? Ya, menyapu, kemudian membersihkan meja ya, kemudian membersihkan papan tulis, jendela. Tetapi untuk kebersihan selama di sekolah, apakah hanya menjadi tanggung jawab petugas tiga saja? Tidak, ya, menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang keempat, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas, termasuk kebersihan meja. Kalau membuang sampah, jangan dilaci di tempat sampah, termasuk meja bebas dari compretan. Tidak ada yang coret-coret di meja. Apabila anak-anak ingin menggambar, ingin menulis, ingin membuat kertas, apabila ingin dilihat oleh banyak orang, ditempel di mading majalah dinding kelas, atau nanti disiapkan samping sekolah. Begitu ya. Kemudian untuk tempat sampah, apabila akan pulang, petugas tiket membuang sampah yang ada di tempat sampah tersebut menjadi satu ke sebelah sana, ya kan? Sebelah sana. Nanti akan diusahakan kalau sudah dikumpul, biasanya Pak dengan kelas yang bersih. Tetapi nanti kita akan bekerja sama dengan petugas pembersih sampah. Jadi akan diambil setiap hari. Seperti yang di sebelah sana. Kalau yang di sebelah utara itu sudah diambil oleh petugas kebersihan. Dan apabila mengumpulkan, jangan satu kelas sebelah sini, kelas berikutnya jadi sebelahnya tidak, tapi dikumpulkan jadi satu. Agak untuk ke sana, ya. Besok akan disediakan tempat tersebut. Jangan lupa untuk membuang sampah setelah waktu pulang sekolah. Karena kalau tidak dibuang, besok pagi akan berbau tidak sedap sampah-sampahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa kelas yang sudah membuat kelas bahwa saling menghormati itu juga sangat penting. Saling menghormati tidak hanya kepada orang yang berumah, tapi kepada teman dan kepada adik kelas. Misalnya kemarin saat jalan sehat Mbak Fidelia itu berjalan kita berjalan bersama kelas 1 sampai kelas 6 ketika lewat di depan orang tua yang sedang duduk di daerah sekitar Pulau Jogelongo. Itu ada 2 orang yang lebih tua yang sedang duduk itu berjalannya menunduk. Nah, itu
budaya positif, kesopanan. Tidak hanya kepada orang yang lebih tua, kepada teman dan saling menghormati, saling menjaga, saling menghormati dan saling menjaga tidak hanya dituliskan dalam menjawab soal, tapi dilaksanakan di kelas, saling menjaga, di kelas saling menghormati. Apabila ada temannya keliru, diingatkan. Kemudian di kelas tidak berlarian, tempatnya berhenti. Kemudian perjalanan di kelas yang terbiasa mungkin. Kemudian kita menyebabkan orang lain dan diri kita sendiri itu mengalami kesulitan berbahaya. Selain di kelas boleh, tapi berlarian dan bercanda yang berlebihan tidak dibenarkan. Ya, itu disayangi bersama karena akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Itu yang dapat diucapkan. Demikian lagi Bapak Ibu untuk sosialisasi kepada warga sekolah, kami lanjutkan dengan berkoordinasi dengan penjaga sekolah tentang pengambilan sampah oleh petugas kebersihan di lingkungan sekitar sekolah. Karena kemarin juga kurang koordinasi, jadi yang diambil hanya di sebelah utara dan yang lainnya belum. Kemudian Bapak Ibu kepada pihak pengelola sampah anorganik, ketika sampah botol plastik bekas itu dirasa terlalu banyak, dan alhamdulillahnya ini kita bisa memanfaatkannya ya Bapak Ibu. Sejauh ini bisa digunakan untuk membuat kerajinan di setiap kelasnya, tetapi nanti kalau dirasa terlalu banyak, kita bisa bekerja sama dengan petugas atau pihak pengelola sampah anorganik tersebut. Kemudian Bapak Ibu untuk penerapan budaya positif tentang pentingnya saling menghormati dan menyayangi, siswa di kelas kami kemarin sudah sepakat untuk menyapa kakak kelas itu dengan sebutan kakak, kemudian adik kelas dengan sebutan adik, dan untuk teman saya satu kelas itu juga dengan sebutan kakak atau dalam bahasa Jawa itu mas atau mbak, karena kemarin itu kebetulan ada beberapa masalah pada anak-anak yang menyebutkan temannya itu tidak memanggil dengan namanya atau memanggil dengan nama sebutan lain, dan itu sangat tidak sopan. Kemudian untuk kakak kelas ke adik kelas juga sering menyebut, bahkan jauh ada yang menyebut nama orang tua. Itu untuk kita mengurangi hal tersebut, kita dapat menerapkan ini secara bersama-sama di sekolah. Jadi untuk keyakinan kelas selanjutnya, kami kemarin menyepakati bahwa penting untuk belajar dengan antusias. Anak-anak itu alhamdulillah sekarang lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran, yaitu dapat dilihat dari keinginan mereka saat ada sesi membaca dalam pembelajaran, itu mereka sudah tunjuk tangan, sudah tidak sabar untuk menggiliran membaca, tetapi mereka juga menghargai dan menghormati temannya. Kemudian mereka juga bergiliran dan
tidak saling mendahului apabila belum mendapat giliran. Kemudian untuk kesadaran siswa akan tanggung jawab belajar juga mengingat di rumah terlihat dari PR yang selalu mereka kerjakan. Mereka sangat jarang untuk lupa mengerjakan PR. Bahkan Bapak Ibu mereka itu di kelas membuat pertanyaan sendiri dan dijawab mereka sendiri juga teman-temannya dibagikan kepada temannya saat mereka sudah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan di rumah pun mereka sering belajar kelompok bersama tanpa saya suruh. Kemudian tidak ada tugas kelompok, tapi mereka juga belajar kelompok bersama di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu untuk penerapan budaya positif tentang pentingnya berucap dan berbuat jujur. Alhamdulillah mereka sudah mempunyai kesadaran yang luar biasa. Sering anak-anak menemukan uang yang jatuh itu di sekolah, kemudian diserahkan kepada kita untuk dicari tahu siapa yang memiliki uang tersebut. Nah itu kemarin juga mereka lakukan ketika berkegiatan di luar sekolah. Bapak Ibu kemarin saat gerak jalan sehat itu ada siswa yang menemukan uang di jalan 10.000, walaupun itu dalam barisan kita juga, tetapi mereka sampaikan kepada saya dan kebetulan kemarin kita sampaikan kepada anak-anak di kelas yang lain. Tidak ada yang merasa kehilangan di Bapak Ibu. Kemudian oleh anak-anak dimasukkan ke infak. Jadi mereka tetap tidak menggunakan uang itu dan mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu dan kita semua, dan kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang positif, budaya yang positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eka Anissa yang telah melaksanakan desiminasi kepada rekan guru khususnya di SD Negeri 4 Barenglor, di mana dari pemaparan Ibu Eka Anissa memberikan pengetahuan baru bagi saya, diantaranya bahwa penghargaan yang diberikan kepada peserta didik dapat menghukum anak. Kemudian saya akan berusaha menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa yang telah dipaparkan Ibu Eka Anissa tentang kegiatan positif tersebut atau yang sudah terlaksana, saya pribadi akan selalu mendukung dan terus mendukung agar tercipta keharmonisan di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Agar keharmonisan lancar maka harus dijaga dan dihimbau kepada guru dan peserta didik selalu melaksanakan kegiatan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kedepannya bisa terus berprestasi.